Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dinda Kansa Sundara dari FM 18A. Di sini saya akan menjelaskan tentang review jurnal kepatuhan pelayanan farmasi klinik di rumah sakit di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo. Pertama-tama yaitu pendahuluan di mana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017, di mana rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Serta dapat didefinisikan bahwa rumah sakit merupakan suatu organisasi pelayanan kesehatan masyarakat yang berfungsi sebagai pusat layanan kesehatan bagi pasien dan atau masyarakat yang membutuhkan. Di dalam rumah sakit tentunya memiliki manajemen pelayanan yang baik dan efisien. Adapun definisi pelayanan kesehatan sendiri yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2019 tentang kesehatan, yakni setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, ataupun masyarakat. Selain itu, di dalam rumah sakit sangat dibutuhkan pelayanan kefarmasian. Hal tersebut diperjelas dalam Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit yang menyebutkan bahwa pelayanan kefarmasian rumah sakit adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan obat yang bermutu, termasuk pelayanan kefarmasian klinik yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri, kenyataannya banyak rumah sakit yang tidak menjalankan pelayanan kefarmasian sesuai dengan Permenkes. Akibatnya, banyak pasien dan masyarakat yang menuntut mengharuskan adanya perubahan paradigma pelayanan dari paradigma lama yang berorientasi pada produk obat menjadi paradigma baru yang berorientasi pada pelayanan pasien. Metode penelitian. Berikut metode penelitian yang digunakan yaitu bersifat kualitatif. Maksudnya, melakukan pendekatan secara deskriptif pada bulan Juli hingga Agustus 2019. Pengumpulan data dilakukan dengan mekanisme wawancara secara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Adapun informan penelitian yang berkontribusi yaitu kepala instansi farmasi, penanggung jawab pelayanan informasi obat, penanggung jawab depo Lontara 3, apotek, serta pasien. Hasil penelitian dan pembahasan. Dalam pelaksanaannya, terdapat 11 indikator dalam pelayanan farmasi klinik yang pelaksanaannya sebisa mungkin dilakukan secara optimal untuk dapat menurunkan angka kematian di rumah sakit secara signifikan. Pada pelaksanaannya, pengajian resep, apoteker harus melakukan pengajian resep sesuai persyaratan administrasi, persyaratan farmaseutik, dan persyaratan klinik, baik untuk pasien rawat inap maupun rawat jalan. Pelayanan farmasi klinik terbukti sangat efektif dalam menangani terapi pada pasien. Adapun upaya untuk mengurangi biaya pelayanan kesehatan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada pasien, dari hasil pelayanan farmasi klinik tersebut diperoleh dengan melakukan pemantauan resep dan terapi obat serta pelaporan efek samping obat yang terjadi. Pelayanan farmasi klinik menurut Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi 11 poin utama, yaitu pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran resep penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat, konseling, visit, pemantauan terapi obat, monitoring efek samping obat, evaluasi penggunaan obat, dispensing sediaan steril, dan pemantauan kadar obat dalam darah. Pengkajian resep. Yang pertama yaitu pengkajian resep, di mana untuk menganalisa adanya masalah terkait obat dalam resep. Bila ada masalah terkait obat atau adanya ketidaklengkapan dan ketidakjelasan resep, maka harus dikonsultasikan kepada dokter penulis resep. Menurut informan, apoteker di RSUP selalu memastikan kelengkapan resep, pengkajian, dan pelayanan sesuai SOP yang berlaku. Yang kedua, yaitu penelusuran riwayat penggunaan obat. Penelusuran riwayat penggunaan obat ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai seluruh obat atau sediaan farmasi lain yang pernah dan sedang digunakan, riwayat alergi, dan kepatuhan minum obat. Menurut informan, apoteker selalu menanyakan riwayat alergi, penggunaan obat, dan melihat rekam medis pada pasien. Yang ketiga yaitu rekonsiliasi obat.
Rekonsiliasi obat ini bertujuan untuk membandingkan instruksi pengobatan dengan obat yang telah didapat pasien. Menurut informan, pasien baru wajib mengisi formulir dan melakukan clinical pathway ketika akan dipindah atau akan pulang karena untuk mencegah terjadinya duplikasi obat dan interaksi antara obat. Jika terjadi ketidaksesuaian dokumentasi, maka dilakukannya konfirmasi dokter terlebih dahulu. Yang keempat yaitu pelayanan informasi obat atau PIO. Kegiatan ini akan memberikan informasi, rekomendasi obat yang independen, akurat, tidak bias, terkini, dan komprehensif yang dilakukan oleh seorang apoteker kepada dokter, apoteker, perawat, profesi kesehatan lainnya, serta pasien dan pihak lainnya di luar rumah sakit. Menurut informan di RSUP, telah terdapat ruangan PIO yang telah dilengkapi dengan daftar pustaka dan telepon. Yang kelima yaitu konseling obat. Konseling obat ini merupakan suatu aktivitas pemberian nasihat atau saran terkait terapi obat dari Pak Apoteker kepada pasien atau keluarganya. Konseling ini wajib dilakukan oleh apoteker terutama untuk obat-obatan yang khusus pada pasien khusus seperti pasien pediatrik, geriatrik, dan pasien dengan penurunan fungsi ginjal dan hati. Menurut informan, belum ada atau tidak ada ditemukan ruang konsultasi khusus di setiap depo dan satelit, akan tetapi apoteker senantiasa memberikan konseling langsung di setiap pemberian obat kepada pasien. Yang keenam yaitu visit. Visit ini merupakan pelayanan berupa kunjungan ke pasien rawat inap yang dilakukan oleh apoteker secara mandiri atau bersama dengan tim kesehatan untuk mengamati kondisi klinik pasien secara langsung dan mengkaji masalah terkait obat. Menurut informan, apoteker di Rumah Sakit RSUP selalu melakukan visit baik secara intim maupun individu. Yang ketujuh yaitu pemantauan terapi obat PTO. PTO ini merupakan suatu proses yang mencangkup kegiatan untuk memastikan terapi obat yang aman, efektif, dan rasional bagi pasien. Menurut informan, apoteker selalu proaktif dan kritis terhadap penelusuran evidence-based medicine, efek samping, dan efektivitas obat agar jika ada masalah, apoteker dapat melakukan rekomendasi kepada dokter. Yang kedelapan yaitu monitoring efek samping obat MSO. Kegiatan pemantauan ini setiap person terhadap obat yang tidak dikehendakinya, yang terjadi pada dosis lazim yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksi, diagnosa, dan terapi. Menurut informan, setiap gejala yang dirasakan oleh pasien harus segera dilaporkan ke tim MSO. Yang kesembilan yaitu evaluasi penggunaan obat, EPO. Layanan ini berupa program evaluasi penggunaan obat yang terstruktur dan berkesinambungan secara kualitatif dan kuantitatif. Menurut informan, evaluasi penggunaan obat dilaksanakan dengan melihat obat-obatan apa yang paling sering digunakan di ruangan tersebut. Yang ke-10 yaitu dispersing sediaan steril. Di rumah sakit telah menyiapkan ruangan khusus yang telah dilengkapi sarana dan prasarana untuk dilakukannya pencampuran obat suntik, penyiapan nutrisi parental, dan penanganan sediaan sosiatik. Menurut informan, segala sesuatu yang terkait dengan dispensing sediaan steril harus melakukan teknik aseptik. Yang ke-11 yaitu pemantauan kadar obat dalam darah PKOD. PKOD ini merupakan interpretasi hasil pemeriksaan kadar obat tertentu atas permintaan dari dokter yang merawat karena indeks terapi yang sempit atau atas usul dari apoteker kepada dokter. Menurut informan, belum adanya sarana dan prasarana yang tersedia menjadi penghalang parameter PKOD. Ini dapat berjalan di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kemudian, kesimpulan yang dapat ditarik yaitu kepatuhan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar dalam penetapan standar pelayanan farmasi klinik sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Dari ke-11 parameter pelayanan farmasi klinik yang ada, RSUP telah melaksanakan 11 parameter dengan baik walaupun masih ada beberapa parameter yang belum berjalan optimal. Peneliti menemukan bahwa ada beberapa hal yang perlu dibenahi oleh pihak rumah sakit dalam melaksanakan kegiatan pelayanan farmasi klinik, yaitu salah satunya melakukan upaya pemenuhan seluruh kegiatan farmasi klinik yang sesuai dengan Permenkes Nomor 72 Tahun 2016, serta melakukan percepatan pembuatan e-resep atau elektronik resep untuk mengurangi kesalahan pembacaan resep, serta menyiapkan SDM yang memadai untuk kegiatan konseling dan visit.
untuk melakukan penjadwalan secara periodik pelaksanaan kegiatan visit. Agar semua pasien dapat dilakukan visit, melakukan penganggaran yang memadai untuk pembuatan leaflet atau edaran informasi obat, dan atau melakukan penganggaran untuk mengadakan peralatan pemantauan kadar obat dalam darah. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.